Hello, everyone, and welcome back to Kimchi's Taste. After liberalism and socialism, we finally reach our next destination, Pan-Islamism. So, let's see what we will learn today. Pan-Islamisme itu sebenarnya eh, ideologi yang lahir dari hasil hasil dari keadaan di masa itu ya. Jadi waktu itu banyak negara Muslim kan yang dijajah ya. Jadi banyak eh, penjajahan, terus ya, akhirnya ya dirasakan kemunduran oleh bangsa-bangsa yang mayoritas Muslim, sehingga terfikir untuk ada penggalangan kekuatan secara Islam secara utuh ya, secara menyeluruh gitu. Ada solidaritas gitu antar sesama negara Muslim. Jadi saat itu kayak misalnya di mana Mesir ada kolonialisme juga, di Maroko juga, sama di Afghanistan. Jadi banyak masalahnya. Jadi berawal dari kolonialisme dan juga ditambah ini juga ditambah dari kekuasaan yang absolut tuh. Jadi akhirnya lahirlah pan-Islamisme ya. Ya, jadi ideologi untuk menggabungkan kekuatan Islam meskipun tidak dalam satu negara gitu ya. Tidak dalam satu pemerintahan, tapi solidaritasnya yang diperkuat. Pan-Islamism is an ideology which promotes all Muslims in this world must unite under a caliphate or an international organization with Islamic principles. It is all about the solidarity of Islamic and Muslim countries. After the world's last widely recognized caliphate, the Ottoman Caliphate, was abolished on 3rd March 1924, an Islamic organization named Organization of the Islamic Cooperation was established in May 1971. The membership includes 57 Muslim-majority countries such as Azerbaijan, Bahrain, Chad, and many more. Its aim is to promote Islamic solidarity by coordinating social, economic, scientific, and cultural activities. So, what's the difference between an Islamic country with a Muslim country? Well, an Islamic country is a country which follows the Islamic law called Sharia. On the other hand, a Muslim country is a country with high populations of Muslims. Saudi Arabia is one of the Islamic and Muslim countries in this world, while Indonesia, where I live, is a Muslim country. If you notice, I mentioned the word caliphate before. A caliphate is an Islamic state ruled by the successor of the Prophet Muhammad, run by Quran-based laws. Who rules it all is called a caliph. Now, as a disclaimer, I won't discuss about who is the rightful successor of the Prophet Muhammad because it is a totally different context and out of topic. For the meantime, let's stick to Pan-Islamism. Have you ever wondered if, for say, you live under an Islamic state and you're not a Muslim, will you ever be allowed to pray and worship? Will you be forced to convert later on? Let's listen to the answer together. Saya baca-baca dari beberapa resource itu tujuan dari si Pan-Islamisme ini adalah untuk menggabungkan seluruh negara Muslim menjadi diatur atau dikelola oleh satu Islamic State. Nah, apakah misalnya kita bilang sekarang ada ya Islamic State tersebut. Nah, itu kebebasan beragama tuh masih ada nggak sih Pak? Atau karena ini sebuah Islamic State, maka itu semua warga negara yang berada di bawah Islamic State itu harus beragama Muslim gitu Pak? Jadi soal Pan-Islamisme ini dulu deh. Jadi Pan-Islamisme ini ada memang orang yang menganggap bahwa ini adalah gerakan untuk memperkuat Islam dalam satu keutuhan negara. Jadi kalau nama institusinya dulu khilafah gitu ya. Nama institusinya khilafah. Jadi
satu kepemimpinan yang dinamakan khalifah, misalnya khalifahnya di Irak gitu ya. Nah, terus negara-negara gubernur-gubernurnya ya ada yang di Turki dan sebagainya. Itu juga pernah kejadian ya, pernah itu ada sistem itu. Tapi Islamisme yang ada bersamaan dengan hadirnya Jamaluddin Al-Afghani, terus ada Syekh Muhammad Abduh Rashid Ridho, itu Bapak lihat tidak ke arah situ, tapi lebih kepada bagaimana membangun solidaritas antar sesama negara Muslim untuk melawan penjajah. Makanya Indonesia juga termasuk yang kecipratan berkah dari Islamisme juga sebenarnya. Karena kita saat awal-awal ingin menjadi negara yang berdaulat, kan kita butuh pengakuan dari negara yang lain kan. Nah, jadi Islamisme itu cukup berhasil untuk memberikan soliditasnya ke Indonesia, sehingga misalnya negara-negara yang pertama kali memberikan dukungan atas kedaulatan Indonesia itu negara-negara yang mayoritas Muslim. Palestina nomor 1, lalu berikutnya diikuti Mesir, lalu Lebanon, Yordania, itu negara-negara kekuatan Muslim. Karena itu tadi, jadi pemikiran Islamisme itu sudah ada ya sebelum itu ya di masa Jamaluddin Al-Afghani. Nah, sekarang kalau seandainya gitu ya, ada istilah Islamic State gitu, dan ini pernah kejadian misalnya di masa Rasulullah, di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan satu kesatuan dalam hukum yang namanya hukum Islam. Nah, kalaupun ada gitu ya, berkaca pada yang dulu, ataupun suatu saat nanti kalau misalnya ada gitu ya, itu tidak ada paksaan untuk semuanya harus beragama Islam. Ya contohnya nggak ada lagi yang lebih layak untuk dijadikan contoh kecuali Nabi, misalnya Nabi Muhammad sendiri saat pindah ke Madinah, itu kan nggak semuanya orang Islam, bahkan orang Islam saat itu minoritas, tapi mereka sepakat hukum yang diterapkan, hukum positif kalau bahasa kita sekarang tuh ya, kalau belajar PPKN kan ada istilah hukum positifnya, yaitu Islam. Tapi orang-orang yang non-Muslim itu tidak dipaksa, ayo ya masuk Islam ya, kalau nggak masuk Islam ntar dibunuh. Ya kan ada yang ekstrim kayak gitu. Enggak begitu. Kalau ada yang kayak begitu itu ajaran yang faham yang tidak benar gitu ya. Apalagi dia berdalil dengan kita, itu berarti pemahamannya nggak benar. Nah, jadi kalau ada istilah Islamic State, maka pertama tidak ada kewajiban bagi setiap warga negaranya untuk memeluk Islam. Dulu Indonesia pernah punya harapan untuk itu sebenarnya. Kalau Kimi pernah baca sejarah kan, sebelum jadi Pancasila kita punya namanya Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu isinya menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya. Artinya kalau ada orang yang nggak sholat, ya orang Islam aja yang disuruh sholat, orang Kristen nggak disuruh sholat. Kalau di Islam itu kan haram minum minuman keras. Jadi kalau ada orang Muslim minuman keras, dia kena hukuman. Tapi kalau orang non-Muslim, enggak, karena dia bukan pemeluk syariat Islam. Jadi kalaupun ada istilah Islamic State dan itu berkaca kepada pemerintahan Nabi dulu, maka tidak ada paksaan soal teologinya, dan karena itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nggak ada yang salah ya dengan persatuan atau solidaritas antar ideologi atau karena kepemilikan ideologi yang sama. Kayak sekarang aja kita tahu misalnya ada persatuan Eropa tuh apa namanya, lupa tuh, sampai Uni Eropa ya kan, sampai mata uangnya aja kan dia menggunakan mata uang yang sama kan gitu. Jadi tidak hanya Islam, jadi bahkan orang-orang Eropa pun berpikir yang kurang lebih sama. Jadi kalau kita itu solid, meskipun kan negaranya tetap berjalan masing-masing, tapi ada sesuatu yang ditarik kesamaannya, maka itu memudahkan untuk mereka gitu ya. Itu aja dari sisi mata uang memudahkan. Nah, jadi apakah ada
ada manfaatnya, ada benefitnya kalau misalnya ada infan Islamisme, ya tentu ada plus minusnya gitu ya. Kalau dia hanya sekedar solidaritas, maka bagus. Artinya ketika negara-negara Muslim itu dijajah seperti sampai hari ini kan salah satu negara Muslim di Palestina kan dijajah. Nah akhirnya karena kesadaran solidaritas sebagai Muslim atau bahkan nggak usah bicara Muslim dan sebagai manusia, maka akan kita berbondong-bondong bantu mereka kan gitu. Itu manfaatnya. Tapi kalau misalnya untuk menghimpun dalam satu kekuatan politik misalnya diatur oleh misalnya nanti yang jadi pemimpin terbesarnya adalah Arab Saudi misalnya gitu ya. Terus kita di sini cuma gubernur aja. Oh itu pasti konflik kepentingan. Dan pasti ya namanya juga kekuasaan ya, bukan agama yang salah tapi karena kekuasaan mungkin saja terjadi pertumpahan darah. Tapi kekuasaan atau yang besar ya di samping memiliki kekuatan yang besar tentunya, tapi juga dampak negatifnya juga atau mempertahankannya juga nggak mudah. Misalnya dulu Uni Soviet kan besar tuh, ya kan kuat sih dia, tapi kalau dia sedikit aja ada gesekan sulit mempertahankannya kan gitu. Thank you for watching and tuning in till the end of the video. I hope you stay happy and healthy. What should be next?